Assalamualaikum anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak yang hebat, pernahkah kalian mengamati kabel listrik yang melengkung di siang hari? Mengapa kondisi kabel listrik pada siang dan malam hari berbeda? Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 3 dengan submateri pemuaian zat. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah belajar materi ini adalah dapat menganalisis proses pemuaian pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Ayo anak-anakku, simak video pembelajaran ini sampai selesai. Apakah pemuaian itu? Dari gambar dapat kalian amati kabel yang terlihat kendor pada siang hari, terjadi karena panjang logam penyusun kabel bertambah panjang akibat terkena panas sinar matahari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kabel mengalami pemuaian karena terkena panas sinar matahari. Cobalah kalian perhatikan jendela yang ada di ruang kelas. Kaca-kaca yang terpasang di jendela tersebut apakah dipasang dengan pas atau dibuat sedikit lebih longgar dari dudukannya? Pemasangan kaca jendela dipasang sedikit longgar dari dudukannya dengan menggunakan prinsip pemuaian. Contoh peristiwa pemuaian lainnya adalah perubahan naik turunnya air raksa pada termometer ruang, pemasangan kaca dan keramik yang agak longgar, gelas yang pecah karena ditaruh air yang sangat panas, dan balon udara yang bisa terbang. Pemuaian terjadi di kehidupan kita sehari-hari, baik disadari maupun tanpa kita sadari. Pemuaian adalah berubahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Perubahan yang terjadi pada suatu zat akibat pemuaian antara lain perubahan panjang, lebar, tinggi, luas dan volume yang dipengaruhi kalor. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair dan gas. Benda yang satu dengan benda lainnya memiliki besar pemuaian yang berbeda. Ada benda yang sangat mudah memuai, sehingga kenaikan suhu sedikit saja sudah cukup membuat ukuran benda yang dapat diamati mata. Sebaliknya ada benda yang sulit memuai, sehingga meskipun suhu bertambah cukup besar, ukuran benda hampir tidak mengalami perubahan. Pemuaian zat. Pernahkah rumah kalian mati lampu dikarenakan terjadi pembebanan listrik karena memasang alat-alat rumah tangga yang terlalu banyak? Atau terjadi korsleting pada kabel di atap rumah yang menyebabkan mati lampu agar tidak terjadi kebakaran di rumah? Tahukah kalian mengapa bisa terjadi mati lampu atau putus arus listrik di rumah? Secara alamiah, jika suatu benda dipanaskan maka akan terjadi pemuaian. Sebaliknya, jika benda didinginkan atau suhu panas menurun maka akan terjadi penyusutan. Pada tingkat yang lebih kecil atau molekuler atau atomik, pada suhu yang tinggi atom-atom dan molekul-molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan logam tersebut akan memuai ke segala arah. Pemuaian ini menyebabkan volume logam bertambah besar dan kerapatannya menjadi berkurang. Atas dasar itulah, para ahli konstruksi dan desain bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Seperti pemasangan besi pada jembatan maupun rel kereta api tidak boleh disusun terlalu rapat dan perlu ada rongga. Tujuannya agar besi tidak melengkung saat siang hari atau suhu panas, sehingga bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Atas dasar itulah pula ahli listrik membuat alat yang dinamakan bimetal atau logam ganda, yang menjadi bagian dari alat pemutus aliran listrik atau sekering dibuat sehingga membuat rumah kalian mati lampu jika terjadi arus pendek. Saat logam bimetal dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien buai panjangnya lebih kecil. Prinsip kerja bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat atau sekering listrik. Termostat adalah sistem alat yang dapat memutus atau menyambung arus listrik. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah
pertambahan yang terjadi pada satu bagian sisi pada benda, misalnya pemuaian yang terjadi pada panjang suatu logam. Peristiwa ini terjadi karena partikel-partikel benda bergetar lebih kuat saat menerima kalor, menyebabkan jarak antar partikel bertambah dan ukuran panjang benda ikut membesar. Logam yang berbeda jenis akan mengalami pemuaian yang berbeda. Pemuaian panjang suatu logam tergantung dari koefisien muai panjang logam tersebut. Nilai koefisien muai panjang pada beberapa benda dapat kalian lihat pada tabel 3.2 ini. Semakin besar nilai koefisien muai panjang suatu benda, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya saat dipanaskan untuk setiap kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Contoh umum pemuaian panjang adalah kabel listrik yang dipasang kendor pada siang hari agar tidak putus saat menyusut. Sambungan rel kereta api yang sengaja dipasang dengan celah agar tidak melengkung karena pemuaian. Celah antara sambungan jembatan dan pemasangan keping bimetal sebagai sensor suhu pada setrika listrik. Secara matematis, pertambahan panjang suatu benda dapat dihitung dengan persamaan. Delta L sama dengan LT dikurang LO, atau L sama dengan LO kali 1 tambah alpha delta T, di mana delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter. LO adalah panjang mula-mula, LT adalah panjang akhir setelah pemuaian, alpha adalah koefisien muai panjang zat, dan delta T adalah kenaikan suhu. Mari kita bahas contoh penerapan rumus pada pemuaian panjang. Perhatikan gambar. Dari gambar terlihat panjang aluminium sama dengan 100 cm pada suhu 30 derajat Celcius. Koefisien muai panjang aluminium sama dengan 0,00025 per derajat Celcius. Hitunglah panjang aluminium, LT, pada suhu 80 derajat Celcius. Penyelesaian. Diketahui, panjang mula-mula, LO sama dengan 100 cm, koefisien muai panjang aluminium, alpha sama dengan 0,00025 per derajat Celcius. Perubahan suhu, delta T, sama dengan T akhir kurang T awal sama dengan 80 derajat Celcius kurang 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Ditanyakan adalah panjang aluminium, LT, pada suhu 80 derajat Celcius. Jawab, kita gunakan persamaan, L sama dengan LO kali 1 tambah alpha delta T. Masukkan semua nilai yang diketahui, L sama dengan 100 cm, kali, dalam kurung, 1 tambah 0,00025 per derajat Celcius, kali, 50 derajat Celcius, balas kurung. Hasilnya, L sama dengan 100 cm, kali, dalam kurung, 1 tambah 0,00125, balas kurung. L sama dengan 100 cm, kali, 1,00125. Sehingga didapatkan, L sama dengan 100,125 cm. Jadi panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius adalah 100,125 cm. Pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pemuaian yang terjadi pada kedua arah sisi-sisi benda. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil. Pemasangan pelat-pelat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Misalnya pada pemasangan kaca jendela, selalu ada celah antara kusen dan kaca agar kaca tidak pecah saat memuai. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Berdasarkan data dalam tabel 3.2, lempengan baja memiliki koefisien muai luas sebesar 0,000011 per derajat Celcius, kali 2, sama dengan 0,000022 per. Pemuaian ruang terjadi pada benda-benda yang berdimensi 3, yaitu memiliki jangkauan pandang mencakup panjang, lebar, dan tinggi saat dipanaskan. Pemuaian ruang adalah pertambahan ukuran volume suatu benda akibat kenaikan suhu yang terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Misalkan saja saat balok baja atau kaca jendela dipanaskan, maka balok akan memuai pada setiap sisinya. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai sebesar 3 kali koefisien muai panjang. Misalkan sebuah balok baja
Bila dipanaskan akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,000033 per derajat Celcius. Pemuaian zat cair. Zat cair juga mengalami pemuaian ketika dipanaskan. Zat cair relatif lebih mudah teramati dibanding zat padat. Salah satu contohnya adalah pembuatan termometer yang memanfaatkan sifat pemuaian zat cair di dalamnya. Pemuaian zat gas. Seperti halnya zat cair, gas juga mengalami pemuaian ketika diberikan kalor dalam jumlah tertentu. Sifat pemuaian gas dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menerbangkan balon udara. Memompa ban sepeda tidak perlu terlalu kencang, dan jangan meletakkan balon di tempat yang panas agar tidak mudah meletus. Demikian penjelasan konsep pemuaian pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Sampai berjumpa di video pembelajaran yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.